Cium tanda-tandanya. Bro. Ernest Prakasa, seorang komedian tunggal atau yang biasa dikenal sebagai seorang komika. Ernest Prakasa lahir pada tanggal 29 Januari 1982 dan juga berusia 37 tahun. Ernest Prakasa mulai dikenal publik pada tahun 2011 saat mengikuti stand up komedi Indonesia atau dikenal sebagai Suci. Karir seorang Ernest Prakasa dimulai saat menjadi penyiar radio waktu kuliah jurusan hubungan internasional. Setelah itu, Ernest Prakasa mencoba lagi pada tahun 2011 di kompetisi stand up komedi Indonesia atau juga disebut sebagai Suci dan mendapatkan peringkat ketiga. Ernest Prakasa sempat melakukan tur keliling stand up komedi ke 11 kota dan pada akhirnya di tahun 2014 Ernest Prakasa menekuni dunia seni peran sebagai aktor. Nama Ernest Prakasa mulai mencuat dan juga di tahun 2015 menjadi penulis serta sutradara dalam film pertamanya yaitu Ngenes. Ernest Prakasa selalu konsisten mengeluarkan film tiap tahunnya dengan total film sebanyak 5 sampai tahun 2019. Film yang pernah dicoba sebagai aktor, sutradara, dan juga penulis sebanyak 18 film selama 5 tahun ini. Kisah kesuksesan seorang Ernest Prakasa tak lepas dari jati diri serta usaha di masa lalunya. Seperti saat yang pertama, pembulian. Hal ini menjadi pedoman atau pondasi bagi Ernest Prakasa sampai saat ini, di mana seorang berkulit putih dan juga bermata sipit sering mengalami pembulian dimulai saat sekolah dasar ataupun SD. Lalu saat SMP, Ernest Prakasa memutuskan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Namun, kegagalan pada saat itu membuat Ernest Prakasa ingin memutuskan rantai pembulian dan menjadi seorang seperti saat ini. Yang kedua, high risk high return. Tantangan yang diambil oleh Ernest Prakasa merupakan tantangan yang sangat berani. Pada saat karirnya mulai meningkat, Ernest Prakasa memutuskan untuk mengambil tantangan di mana pada saat gagal memungkinkan nama Ernest Prakasa akan hilang. Hal ini terlihat saat Ernest Prakasa memutuskan untuk membangun atau membuat karya filmnya sendiri yang berjudul Ngenes. Hal itu menjadi tantangan yang baru dan menguji diri Ernest Prakasa. Hasilnya, film pertama disambut baik oleh masyarakat. Namun, jika itu gagal, hasil negatif akan diterima oleh Ernest Prakasa. Yang ketiga, plus dan minus. Dalam kehidupan ini, seperti grafik, kadang di atas dan juga kadang di bawah. Saat Ernest Prakasa memutuskan untuk menerima tantangan, hal yang membuat Ernest Prakasa ada sampai saat ini karena responnya. Hal ini tampak ketika Ernest Prakasa menerima hasil yang buruk ataupun minus, di mana dalam film Underdogs, karena tak berhasil menerima box office, respon yang diberikan oleh Ernest Prakasa adalah belajar dan belajar lagi, sampai pada akhirnya di film Ghostwriter mendapatkan 1,1 juta lebih penonton, dan itu merupakan hasil yang positif. Yang keempat, zona nyaman, say no. Ernest Prakasa memilih untuk berkata tidak pada zona nyaman. Hal ini terjadi saat memikirkan di film berikutnya. Ernest Prakasa memilih untuk mengubah genre film ke genre action, di mana Ernest Prakasa berpikir untuk membuatnya di saat film ke-6 pada tahun 2020 atau di saat film ke-7 pada tahun 2021. Berikut adalah ulasan-ulasan singkat tentang film yang pernah dibuat oleh Ernest Prakasa. Yang pertama, Ngenes. Film Ngenes rilis pada tanggal 30 Desember 2015.
di mana cerita dari film Ngenes menggambarkan secara garis besar tentang kehidupan Ernest Prakasa, di mana saat sekolah dasar, Ernest Prakasa sering mengalami pembulian, dan juga saat SMP ingin membaur dengan teman-teman seperantaranya, namun gagal. Dari sini, Ernest Prakasa ingin memutuskan rantai pembulian dan juga bercita-cita untuk menikah dengan perempuan pribumi. Cita-cita Ernest Prakasa dianggap aneh oleh sahabatnya dan bahkan ditentangnya. Tantangan berikutnya adalah meyakinkan mertuanya, karena mertuanya pernah ditipu oleh teman China. Saat berhasil menikah, Ernest Prakasa enggan untuk mempunyai seorang ahli waris ataupun anak, karena takut bermata sipit dan juga rantai pembuliannya tidak terputus. Alhasil, karena desakan dari mertuanya, Ernest Prakasa bersama istrinya mempunyai seorang anak. Namun detik-detik melahirkannya, Ernest Prakasa takut akan punya anak bermata sipit. Namun pada hasilnya mukanya mirip dengan sang ayah, dan pada akhirnya tawa lepas keluar dari sosok Ernest Prakasa. Yang kedua, Cek Toko Sebelah. Film Cek Toko Sebelah rilis pada tanggal 28 Desember 2016. Pada film Cek Toko Sebelah membahas tentang realita etnis Tionghoa, di mana saat sudah berkuliah tinggi pada akhirnya harus kembali bekerja untuk menjaga toko, di mana pasang surut kehidupan muncul dalam film Cek Toko Sebelah. Yang ketiga, Susah Sinyal. Film Susah Sinyal rilis pada tanggal 21 Desember 2017. Film Susah Sinyal bercerita tentang orang tua, yaitu ibu tunggal yang sibuk akan pekerjaannya dan tidak sempat meluangkan waktu untuk keluarganya. Hal ini menjadi alasan bagi Ernest Prakasa hanya membuat film setahun sekali, dikarenakan sisa waktunya digunakan untuk quality time dengan keluarganya. Yang keempat, Mili dan Mamet. Ini bukan cinta Gang Rangga. Film Mili dan Mamet rilis pada tanggal 20 Desember 2018, di mana bercerita tentang orang yang tertekan dalam melanjutkan usaha orang tua atau mertuanya, dan di sisi lain mempunyai cita-cita yang ingin dikembangkan, di mana dalam film ini bercerita tentang ingin menjadi seorang chef. Yang kelima, Imperfect. Film Imperfect rilis pada tanggal 19 Desember 2019. Film ini berbicara tentang kasus bullying, mengenai body shaming. Banyak pesan yang bisa diambil, seperti salah satunya adalah perubahan terjadi dari dalam bukan dari luar.